Medina restu, rencana pernikahan Gading dan Medina terancam batal. Kisah asmara Gading Martin dan Medina Dina sepertinya tak semulus dan seindah negeri dongeng. Ya, Gading yang disebut-sebut akan segera melepas masa dudanya awal tahun depan nanti, sepertinya kesulitan untuk menghidupkan dongeng cinta dengan akhir penuh bahagia. Sudah bertahun-tahun bersama, saling nyaman, bahkan sama-sama serius ingin berumah tangga. Tetapi kenyataannya, perjalanan cinta antara Gading dan Medina penuh rintangan dan berliku tajam. Tapi emang baik-baik. Tapi emang benar Pak Gading. Berteman baik. Kalaupun sampai terjadi ada pernikahan, sebenarnya ini pernikahan yang sifatnya juga akan sangat private, tapi pernikahannya juga mungkin tidak akan diekspos karena ya tadi itu. Sepertinya sih salah satunya akan berpindah. Gading memang telah mengenalkan Medina dengan orang terdekatnya, termasuk Giselle, Roy Martin, bahkan Gempi. Namun justru berbanding terbalik dengan Medina. Meskipun umbar kemesraan dan pergi liburan bersama-sama, kabarnya hingga kini Medina masih belum pernah sekalipun mengenalkan Gading pada keluarganya, lantaran perbedaan keyakinan yang membuat orang tuanya belum dapat merestuinya. Kalau kita forward-forwardan aja, ambil ketawa-ketawa. No. Kalau orang tua kita ketemu tuh kayaknya udah pertemuan keluarga gitu. Enggak juga, kayak sama aja kayak Andika ketemu bokap gue gitu. Sama. Nah, kalau saya sih udah kebal. Saya kira dia baru sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Sementara itu soal pacarnya saya juga belum tahu siapa. Tapi boleh ditanyakan langsung ke Gading. Saya bukan juru bicara Gading. Padahal Gading sudah mulai menyiapkan masa depan bersama Medina dengan sibuk melebarkan bisnis kulinernya. Di tengah Gading sudah mulai sepi job berakting. Kalau sebagai orang yang di depan layarnya kan ada waktunya juga gitu. Makin kesini yang muda-muda makin banyak, yang makin pintar makin banyak. Ya kalau kita nggak buka keran-keran lain dalam kehidupan kita pemasukan nunggu di calling doang berarti kan. Nanti kalau misalnya nggak ada callingan nggak ada pemasukan. Jadi Tak ingin berlarut dalam kegalauan, Gading lebih memilih merencanakan liburan Natal dan Tahun Baru bersama Giselle dan Gempi di negeri Gingseng. Lantas benarkah perjalanan ke Korea tahun ini tanpa kehadiran Medina? beda. Bingung kan tuh. Pokoknya tolong doain saya dan keluarga saya yang baik-baik aja. Amin. Nanti ke depan kan kita nggak tahu. Usi Sulistiawati syok, sang bunda berpulang. Kabar duka datang dari Usi Sulistiawati. Selasa pagi, sang mama tercinta, Nila Rosita berpulang setelah sebulan dirawat di rumah sakit akibat penyakit gagal ginjal. Almarhumah langsung dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Mama memang udah lumayan lama, mikul sakitnya udah kurang lebih 4 tahun. Memang sebelum beliau wafat, ada di rumah sakit karena kondisinya memang kembali lagi nggak stabil gitu karena penyakit ginjal yang udah lama dialami. Tadi pagi posisinya semua masih di rumah, benar-benar pas mau berangkat tiba-tiba dapat telepon harus ke rumah sakit karena kondisinya tiba-tiba drop. Nggak lama kemudian pas kita di jalan dikabarin mama udah wafat. Isak tangis Usi pun mengiringi pemakaman sang mama. Istri presenter Andika Pratama itu nampak begitu terpukul saat jenazah Mama Nila dimasukkan ke liang lahat. Ia tak henti-hentinya menangis sambil memeluk sang ayah. Usi yang lebih terpukul karena ibunya yang paling dia sayang. Usi kebetulan anak satu-satunya perempuan di rumah dan dekat banget sama mama, kurang lebih sifatnya mirip sama mama. Duka mendalam dirasakan Usi atas kepergian sang mama. Ia tak menyangka akan kehilangan sosok wanita yang amat dicintainya itu. Padahal sebelum meninggal, Usi sudah akan membawa Mama Nila pulang dari rumah sakit. Tapi nyatanya takdir berkata lain.
Waktu beliau kemarin kembali sadar itu, waktu sempat bisa diajak ngobrol itu dia nggak minta apa-apa, cuman minta dibawa pulang sebenarnya. Dokter pun juga sudah memberi wacana, oke boleh deh rawat jalan, tapi Usi juga udah nyiapin salah satu kamar di rumah ini untuk ditempatkan buat mama gitu. Ternyata ya takdir bilang berbeda. Rasa kehilangan juga dirasakan Andika Pratama yang ikut mengantarkan almarhumah mama mertua sampai ke liang lahat. Dika pun mengungkapkan kalau kondisi Mama Nila mulai menurun semenjak kehilangan anak bungsunya, dalam hal ini adik Usi, Gilang Pramana yang wafat tahun 2023 lalu. Bahkan sebelum wafat, beliau berpesan untuk dimakamkan tak jauh dari putra bungsunya itu. Almarhum Gilang itu memang salah satu yang paling dekat, anak yang paling dekat sama mama. Makanya mama waktu Gilang pergi itu terpukulnya luar biasa. Mulai dari situ memang naik turunnya kondisinya mama. Makanya pesannya cuma itu doang. Pas beliau lagi sadar tuh, kalau tiba-tiba mama meninggal, mama nggak pengen jauh-jauh dari Gilang. Makanya karena tadi kita ngecek di TPU-nya kondisinya tidak memungkinkan bersebelahan, jadi kita tanya mungkin nggak kalau misalnya dijadiin satu gitu. Itu bapak yang pengen gitu, dan akhirnya ternyata diwujudin di tempat yang di lubang yang sama. Kado Natal terpahit Sandra Dewi, suami dituntut penjara lama dan denda miliaran. Rumah tangga Sandra Dewi terguncang. Tuntutan 12 tahun penjara dan lengkap dengan denda 1 miliar serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar 210 miliar rupiah Senin malam lalu benar-benar jadi pukulan telak bagi Sandra Dewi. Harvey yang semula tenang memasuki ruang sidang pengadilan Jakarta Pusat tiba-tiba bermuram durja keluar bungkam tanpa sepatah kata. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dalam pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Mengembalikan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Dalam fakta persidangan bahwa angka 30 juta dolar atau 420 miliar itu atas dasar keterangan dari saksi yang dipaksa untuk ngomong 30 juta dolar. Ya, setelah sejumlah aset dan rekening habis disita, Harvey Muiz yang dituntut denda 1 miliar dan wajib mengembalikan kerugian negara 210 miliar benar-benar jadi ujian maha berat bagi Sandra Dewi. Beratnya tuntutan jaksa penuntut umum sama saja membuat Sandra Dewi hidup di titik terendah. Bagaimana kemudian saudara saksi bisa menjalani kehidupan? Saya pinjam ke orang tua, ke adik-adik saya juga. Pinjam ya? Yang kasihan ya kalau itu diblokir rekening anak, ya memang itu terbukti bahwa itu ada kontraknya, ada itu diberikan, nah itu kan sama sekali, dan itu sama sekali nggak ada hasil audit. Saya ini punya pendapatan sendiri, emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Jika pekan depan majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan jaksa penuntut umum, say goodbye kemewahan bagi Sandra Dewi. Apalagi tuntutan penjara 12 tahun sang suami jadi kado pahit Natal tahun ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya, ia selalu menjalani Natal dengan bahagia bergelimang harta, sampai mendatangkan pohon Natal dari Amerika. Kini segala kemewahan sirna, seiring suami mendekam di balik penjara, memaksa Sandra Dewi dan keluarga melewati Natal tahun ini secara sederhana, tanpa suami dan kemewahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah?